warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Arif Sofyan dalam materi perlindungan data dan privasi di era digital dan cyber security dengan nomor induk mahasiswa 2025 0600 153, jurusan Hukum, Universitas Cyber Muhammadiyah. Adapun tujuan presentasi kali ini yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi di era digital. Yang kedua, memahami ancaman yang muncul dari penggunaan internet, media sosial, dan sistem digital. Yang ketiga yaitu menjelaskan regulasi kebijakan terkait perlindungan data. Yang keempat yaitu memberikan strategi praktis dalam menjaga keamanan data dan privasi. Yang kelima yaitu mendorong peran aktif individu dan organisasi dalam menerapkan prinsip cyber security. Yang terakhir yaitu membangun budaya digital yang aman dan bertanggung jawab. Latar belakang dari materi ini yang pertama yaitu ledakan penggunaan internet dan media sosial. Jumlah pengguna internet terus meningkat pesat. Media sosial menjadi ruang utama untuk komunikasi, transaksi, dan berbagi informasi sehingga data pribadi semakin banyak tersebar di dunia digital. Ancaman kebocoran data semakin meningkat. Kasus peretasan, pencurian identitas, dan kebocoran data pribadi semakin sering terjadi. Hal ini menimbulkan kerugian finansial, reputasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Pentingnya kesadaran privasi di masyarakat digital. Privasi bukan hanya tanggung jawab perusahaan atau pemerintah, tetapi juga individu. Kesadaran menjaga data pribadi adalah kunci untuk setiap aman di era digital. Segala informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang seperti nama, alamat, nomor telepon, data finansial, sehingga jejak digital seperti riwayat pencarian dan lokasi. Hak individu untuk mengontrol, melindungi, dan menentukan bagaimana data pribadinya dikumpulkan, digunakan, serta dibagikan oleh pihak lain. Cyber security sebagai praktik kebijakan dan teknologi yang digunakan untuk melindungi sistem, jaringan, dan data dari serangan cyber seperti peretasan, malware, atau pencurian identitas. Adapun ancaman di era digital yaitu yang pertama, phishing dan social engineering. Upaya penipuan dengan manipulasi psikologi korban, biasanya melalui email, pesan, atau situs palsu untuk mencuri data sensitif. Yang kedua yaitu malware dan ransomware, program berbahaya yang merusak sistem atau mengunci data pengguna lalu meminta tembusan agar data bisa diakses kembali. Yang ketiga, pencurian identitas, penggunaan data pribadi seorang tanpa izin untuk tujuan ilegal, misalnya membuka rekening bank atau melakukan transaksi. Selanjutnya, kebocoran data akibat sistem lemah. Celah keamanan pada aplikasi atau server yang tidak diperbarui dapat dimanfaatkan peretas untuk mencuri informasi. Penyalahgunaan data oleh pihak ketiga. Data yang dikumpulkan perusahaan bisa disalahgunakan untuk kepentingan komersial atau politik tanpa sepengetahuan pengguna. Regulasi dan kebijakan. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban terkait pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi. Undang-undang ini menekankan perlindungan hak individu serta kewajiban organisasi untuk menjaga keamanan data. GDPR, General Data Protection Regulation, yang berkembang di Eropa, yaitu regulasi Uni Eropa yang menjadi standar global dalam perlindungan data. GDPR memberikan hak penuh kepada individu atas data pribadinya, termasuk hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data. Peran pemerintah dan perusahaan. Pemerintah membuat regulasi pengawasi kepatuhan serta memberikan sanksi atau pelanggaran. Perusahaan menetapkan kebijakan privasi
yang transparan, menjaga keamanan sistem, dan memastikan data pengguna tidak disalahgunakan. Adapun strategi cybersecurity yaitu pasang password kuat dan autentikasi 2 faktor. Gunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Tambahkan lapisan keamanan dengan memverifikasi melalui SMS, email, atau aplikasi autentikasi. Yang kedua, firewall dan antivirus. Firewall membantu memblokir akses tidak sah, sementara antivirus mendeteksi dan menghapus program berbahaya. Yang ketiga yaitu VPN atau jaringan publik. Virtual Private Network mengenkripsi koneksi internet sehingga data tetap aman saat menggunakan Wi-Fi publik. Yang keempat yaitu update software dan patch keamanan. Pembaharuan rutin menutup celah keamanan yang bisa dimanfaatkan peretas. Edukasi pengguna dan karyawan. Kesadaran manusia agar mempertahankan pertahanan utama, pelatihan tentang phishing, kebiasaan aman, dan kebijakan privasi sangat penting. Peran individu. Kesadaran digital, berpikir sebelum berbagi. Setiap informasi yang dibagikan di internet berpotensi disalahgunakan. Penting untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang sebelum mengunggah data pribadi atau konten sensitif. Mengatur privasi di media sosial. Gunakan fitur pengaturan privasi untuk membatasi siapa yang dapat melihat informasi pribadi, sehingga membagikan detail penting seperti alat, nomor telepon, atau data finansial secara terbuka. Memahami hak dan hak atas data pribadi. Individu berhak mengetahui bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, atau disimpan. Memahami regulasi seperti Undang-Undang DPD, GDPR membantu melindungi diri dari penyalahgunaan data. Peran organisasi. Yang pertama itu transparansi dalam pengumpulan data. Organisasi harus menjelaskan secara terbuka tujuan dan cara data dikumpulkan sehingga pengguna memahami dan percaya. Kebijakan privasi yang jelas, yakni menyediakan dokumen kebijakan privasi yang mudah diakses, ditulis dengan cara sederhana, dan menjelaskan hak pengguna atas data mereka. Sistem keamanan cyber yang kuat, menetapkan teknologi keamanan seperti enkripsi, firewall, dan sistem deteksi intrusi untuk melindungi data dari ancaman. Edukasi dan pelatihan karyawan. Memberikan pelatihan rutin tentang keamanan data, phishing, dan praktik terbaik agar seluruh tim menjadi bagian dari pengetahuan organisasi. Studi kasus contoh Facebook di Cambridge Analytica. Data jutaan pengguna Facebook dikumpulkan tanpa izin dan digunakan untuk kepentingan politik. Kasus ini menimbulkan krisis kepercayaan terhadap platform media sosial dan mendorong lahirnya regulasi privasi yang lebih ketat. Yang kedua, kebocoran data Tokopedia. Tahun 2020, jutaan akun pengguna Tokopedia dilaporkan bocor ke forum online. Informasi seperti email dan password terekspos, menimbulkan risiko pencurian identitas dan kecurigaan bagi pengguna. Selanjutnya, dampak terhadap pengguna dan perusahaan. Pengguna kehilangan privasi, potensi kerugian finansial, dan risiko penyalahgunaan identitas. Perusahaan kehilangan reputasi, berkurangnya kepercayaan pelanggan, serta potensi sanksi hukum. Pelajaran yang bisa diambil. Pentingnya transparansi dalam pengelolaan data, perlunya sistem keamanan cyber yang kuat dan selalu diperbaharui, keadaan individu untuk menjaga data pribadi, regulasi yang jelas, dan penegakan hukum yang tegas. Kesimpulan dari materi ini yaitu yang pertama, data pribadi adalah aset berharga. Informasi pribadi memiliki nilai tinggi atau harus dijaga seperti aset penting lainnya. Privasi dan keamanan digital adalah tanggung jawab bersama. Pelindungan data tidak hanya menjadi tugas pemerintah atau perusahaan, tapi juga individu sebagai pengguna. Yang ketiga, era digital menuntut kesadaran dan tindakan nyata. Dengan meningkatnya ancaman cyber, diperlukan langkah konkret seperti edukasi, regulasi, dan penetapan teknologi keamanan. Rekomendasi yaitu gunakan password kuat, atur privasi media sosial, update software, pakai VPN. Organisasi transparansi data, kebijakan privasi jelas, sistem keamanan kuat, edukasi karyawan. Pemerintah perkuat regulasi, awasi kepatuhan, kampanye literasi digital. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.